Duh, Partai Komunis Cina doktrin anak sekolah untuk benci Tuhan. Rezim Cina yang dikendalikan Partai Komunis Cina dilaporkan mengambil lebih banyak langkah untuk mengindoktrinasi anak-anak sekolah guna memastikan mereka memuja penguasa komunis negara itu, Xi Jinping, bukan Tuhan. Seperti yang dilaporkan Fedwire CBN, di bawah regulasi rezim tentang urusan agama, anak sekolah telah dilatih selama bertahun-tahun untuk melaporkan setiap anggota keluarga yang mendukung pandangan Kristen. Laporan terbaru dari Epoch Times yang diterbitkan 8 Februari 2021 menyebutkan bahwa PKC meningkatkan upayanya untuk merawat kaum muda di Cina agar memiliki ide dan pemikiran yang benar yang berlabuh dalam ateisme. Seorang ibu beragama Kristen yang berbicara dalam kondisi anonim mengatakan bahwa anaknya tampak bertindak berbeda setelah bersekolah. Sebelum mulai sekolah, saya memberitahu anak saya tentang ciptaan Tuhan dan dia mempercayainya. Tapi setelah diajar di sekolah, anak saya seperti orang yang berbeda. Di Cina yang ateis, anak-anak yang murni dan polos itu telah diajari untuk membenci Tuhan. Dalam satu kasus, seorang anak menemukan buklet Kristen di rumahnya dan menjadi cemas karena gurunya memperingatkan kekristenan adalah si Jiao atau sekte jahat. Anak-anak diberikan buku teks berjudul Moralitas dan Masyarakat yang berbicara lebih banyak tentang si Jiao. CBN News sebelumnya melaporkan bahwa PKC berusaha untuk menghilangkan komunitas kepercayaan karena dianggap sebagai ancaman bagi rezim Xi Jinping. Ada lebih banyak orang Kristen di Cina daripada anggota Partai Komunis dan kenyataan ini tidak sesuai dengan partai. Jadi materi agama telah diklasifikasikan sebagai barang selundupan. Presiden Xi Jinping telah memerintahkan bahwa semua agama harus Sinicize atau Cinaisasi untuk memastikan bahwa mereka setia kepada partai. Sebuah kalender agama telah dihapus dari satu rumah tangga Kristen dan diganti dengan poster bertuliskan "Bersyukurlah kepada partai, patuhi dan ikuti partai". Beberapa serangan anti-Kristen lebih terbuka untuk umum, misalnya ratusan salib dipindahkan dari gedung gereja di satu provinsi selama 4 bulan. Saat salib disingkirkan di seluruh negeri, mereka yang menolak untuk bekerja sama akan dituduh menentang Partai Komunis, kata seorang warga Kristen yang menolak diidentifikasi. Kami ditekan untuk melepaskan keyakinan kami, tapi kami akan bertahan. Kamera pengintai bahkan telah dipasang di dalam gereja. Ibadah hanya dapat dipimpin oleh pendeta yang disetujui pemerintah dan keuangan gereja dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah Cina maupun pihak PKC belum berkomentar atas laporan tersebut. Cina berada di peringkat ke-17 pada Open Doors World Watch List dari negara-negara di mana orang Kristen paling menderita penganiayaan. Insiden mencekam Festival Es Cina Pandaraksaja nyaris terekam pengunjung. Insiden runtuhnya bongkahan batu perbukitan di Festival Lentera Es di Beijing membawa korban, sementara penghuni pusat penelitian dan pengembangbiakan panda raksasa di Chengdu, Cina nyaris menerkam seorang pengunjung. Runtuhnya bongkahan batu di area Festival Lentera Es di kawasan objek wisata lembah Longxing, distrik Yangning, Beijing, menewaskan seorang pengunjung dan melukai 12 lainnya. Di antara korban luka tidak ada satupun yang kritis. Sebanyak 7 korban luka sudah diizinkan meninggalkan rumah sakit, demikian dinyatakan pihak otoritas distrik Yangxing. Batu perbukitan runtuh menimpa atap ruang pameran Lentera Es yang dipadati para pengunjung. Demikian Xinhua melaporkan. Para pengunjung langsung dievakuasi. Objek wisata tersebut ditutup
mulai Sabtu guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, seorang bocah perempuan terjatuh ke dalam areal penangkaran panda di Chengdu, Provinsi Sichuan. Di areal penangkaran yang berkedalaman 2 meter dari tempat berdiri para pengunjung itu, terdapat 3 ekor panda di dekat bocah tersebut. Petugas keamanan menjulurkan bambu. Sayangnya, anak itu gagal meraihnya untuk pegangan sehingga ia gagal ditarik. Saat sekawanan panda itu hendak mendekat, petugas keamanan berhasil meraih tangan bocah perempuan berbaju merah itu hingga berhasil diselamatkan. Sejumlah saksi mata menuturkan bahwa gadis kecil itu tiba-tiba terjatuh saat kedua orang tuanya membiarkannya berdiri di atas dinding pembatas agar leluasa melihat panda. Korban tidak sampai terluka dan insiden itu tidak sampai membuat panda-panda terusik. Demikian dinyatakan pihak kebun binatang di ibu kota provinsi Sichuan sebagaimana dikutip Radio Internasional Cina. Kebun binatang sekaligus pusat penangkaran panda di pinggiran kota Chengdu selalu ramai pengunjung. Pada libur akhir pekan, jumlah pengunjung bisa mencapai 10.000 orang per hari. Namun pada musim libur tahun baru, bisa mencapai 40.000 orang per hari, kata Humas Pemerintah Kota Chengdu seperti dikutip Antara belum lama ini. Selain objek wisata, berbagai pusat keramaian yang khusus digelar selama liburan Imlek di Cina ramai oleh pengunjung. Taman Chayong Beijing dari pagi hingga petang tidak pernah sepi oleh warga ibu kota yang tidak mudik ke kampung halaman. Di kawasan hijau terbuka yang dibelah sungai Liangma itu terdapat beragam wahana hiburan dan permainan. Namun selama musim liburan Imlek, kios-kios didirikan para pedagang mainan, bunga, buku, dan makanan ringan, selain ada panggung hiburan musik. Bulan tiruan milik Cina berpotensi merusak bumi. Cina saat ini tengah berupaya mengembangkan pembangkit energi surya. Ini rencananya akan dikirim ke ruang angkasa, lalu diharapkan bisa mengirim energi ke bumi untuk menerangi seluruh bumi di masa depan. Dilansir dari laman CNN, proyek yang juga dikenal dengan bulan tiruan itu diklaim menjadi lompatan monumental dalam memerangi kecanduan bumi terhadap sumber daya yang memperburuk polusi udara dan pemanasan global. Lebih lanjut, pembangkit listrik tenaga surya berbasis ruang juga dapat memberikan alternatif bagi generasi saat ini dari sumber energi terbarukan yang relatif tidak efektif di bumi. Para ilmuwan sebelumnya berpikir bahwa teknologi ini akan sangat mahal, akan tetapi Cina berjanji untuk berinvestasi sekitar 367 miliar US dollar dalam pembangkit listrik terbarukan finansial. Meskipun demikian, ilmuwan dari Universitas Indianapolis, Peter Subet, mengkhawatirkan teknologi buatan tersebut selain menyediakan energi terbarukan yang konstan untuk planet ini, pembangkit tenaga surya ruang angkasa secara teori dapat memfokuskan sinar keluar dan pesawat ruang angkasa.